Perkenalkan, nama saya Patimatul Zahra, kelas KM 102 dari program Studi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai komunikasi digital. Topik ini penting karena komunikasi merupakan bagian utama dalam kehidupan sehari-hari, terutama di era digital yang menuntut kita untuk mampu menyampaikan pesan secara jelas dan efektif. Pertama, saya akan membahas materi apa itu komunikasi. Komunikasi adalah cara untuk menyampaikan pesan atau informasi dari satu orang ke orang lain agar pesan tersebut dapat dimengerti. Menurut Shannon dan Weaver, komunikasi adalah proses transfer informasi dari satu tempat atau sumber ke tempat lain, yaitu penerima melalui saluran tertentu, dan terjadinya gangguan atau noise. Sementara itu, Bernard Berelson dan Gary A. Steiner menjelaskan komunikasi adalah cara menyampaikan informasi, ide, perasaan, keterampilan, dan lainnya melalui simbol seperti kata-kata, gambar, dan angka. Dan tujuan komunikasi adalah menciptakan kesamaan pemahaman serta membangun hubungan yang baik. Dalam proses komunikasi terdapat beberapa unsur, yakni pertama, pengirim atau sender, yaitu orang yang menyampaikan pesan sebagai sumber informasi. Selanjutnya, terdapat pesan atau message yang ingin disampaikan dan dikirim melalui media komunikasi seperti percakapan langsung, surat, atau email. Setelah itu, pesan diterima oleh penerima atau receiver yang menafsirkan pesan melalui proses pemahaman atau decoding. Terakhir, umpan balik atau feedback dari penerima yang menandakan bahwa pesan telah diterima dan dipahami sehingga komunikasi berlangsung dua arah. Komunikasi juga memiliki beberapa jenis. Salah satunya adalah komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Selain itu, terdapat komunikasi nonverbal yang menyampaikan makna tanpa kata-kata melalui isyarat atau gestur. Kemudian komunikasi lisan terjadi saat berbicara dan mendengarkan baik secara langsung maupun melalui telepon dan video call. Terakhir, komunikasi tertulis dilakukan melalui teks atau tulisan. Sedangkan komunikasi massa menyampaikan pesan kepada banyak orang secara bersamaan melalui media. Kemudian, komunikasi bertujuan untuk menciptakan kesepahaman agar pesan yang disampaikan tidak disalahartikan. Selain itu, komunikasi juga berfungsi untuk menyampaikan informasi berupa fakta dan pengetahuan, mempengaruhi sikap dan perilaku, membangun hubungan sosial, memecahkan masalah melalui kesepakatan bersama, serta membangun citra individu maupun organisasi. Pentingnya komunikasi dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam hubungan interpersonal, komunikasi membantu membangun empati dan saling memahami. Dalam pengetahuan, komunikasi memungkinkan informasi diwariskan dan disebarluaskan ke masyarakat. Kemudian, komunikasi juga berperan besar dalam kesuksesan bisnis dan karir karena dapat meningkatkan produktivitas dan kerjasama tim. Selain itu, komunikasi yang baik dapat membantu menyelesaikan konflik dan menjadi media utama dalam menyampaikan informasi publik. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi dapat ditemui dalam berbagai bentuk. Contohnya, komunikasi lisan atau verbal, seperti mengobrol dengan teman, melakukan presentasi, memberikan pidato, dan berbicara melalui telepon.
Kemudian, contoh komunikasi tertulis meliputi menulis surat, email, laporan, artikel, serta mengirim pesan singkat. Komunikasi juga dapat bersifat formal seperti rapat, presentasi bisnis, wawancara kerja, dan seminar. Kemudian yang informal seperti obrolan santai dan diskusi kelompok. Selain itu, komunikasi dapat dilakukan secara langsung melalui tatap muka maupun tidak langsung, melalui media seperti email, Zoom, media sosial, radio, dan televisi. Kemudian saya akan membahas pesan nonverbal. Pesan nonverbal adalah cara menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata atau simbol huruf, sehingga sering disebut sebagai bahasa tanpa suara karena disampaikan melalui gerakan tubuh. Kemudian, komunikasi nonverbal bersifat terus-menerus, bahkan ketika seseorang sedang diam. Ciri-ciri komunikasi nonverbal dapat dilihat dari penyampaian yang melalui isyarat fisik seperti gestur, postur, sentuhan, penampilan, penggunaan ruang, dan waktu. Proses komunikasi nonverbal bersifat implisit dan sangat bergantung pada persepsi penerima pesan. Kemudian, fungsi pesan nonverbal adalah mengulang pesan verbal, menggantikan kata, menunjukkan pertentangan antara ucapan dan ekspresi, melengkapi pesan verbal, serta menegaskan pesan tertentu melalui intonasi dan gerakan. Contoh pesan nonverbal antara lain gerakan tubuh, ekspresi wajah, bahasa isyarat, nada suara, intonasi, dan artefak. Di dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ, komunikasi nonverbal memiliki peran penting karena komunikasi nonverbal dapat memperkuat dan menjelaskan pesan yang disampaikan, menjadi indikator suasana pembelajaran serta membantu menghindari kebosanan. Nonverbal dari mahasiswa juga berfungsi sebagai umpan balik bagi dosen dan dapat menciptakan rasa kebersamaan meskipun proses belajar dilakukan secara virtual. Dampaknya, komunikasi nonverbal dapat mengatasi kekakuan teknologi, menghangatkan pengalaman belajar, serta menjaga semangat dan suasana kelas tetap kondusif. Komunikasi yang baik dan efektif adalah kemampuan menyampaikan pesan secara jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Komunikasi tidak hanya berkaitan dengan berbicara, tetapi juga bagaimana memilih kata yang tepat, menggunakan intonasi yang sesuai, menunjukkan sikap yang mendukung, serta mampu mendengarkan dengan baik. Komunikasi dikatakan efektif apabila pengirim dan penerima pemahaman yang sama sehingga tujuan komunikasi dapat tercapai. Kapan kita membutuhkan komunikasi yang efektif dan baik? Komunikasi yang efektif dibutuhkan dalam berbagai situasi seperti sekolah, organisasi, tempat kerja, kehidupan sehari-hari, kerja kelompok, presentasi, berdiskusi, menyelesaikan masalah, atau berinteraksi dengan orang lain. Komunikasi yang baik sangat diperlukan agar pesan dapat dipahami dengan jelas. Kemudian, mengapa kita membutuhkan komunikasi yang efektif dan baik? Komunikasi yang efektif membantu menyampaikan pesan dengan jelas, mencegah kesalahpahaman. Selain itu, komunikasi yang baik mempermudah kerjasama, pengambilan keputusan, serta menjaga hubungan yang harmonis dengan orang lain. Namun, dalam menciptakan komunikasi yang baik dan efektif, terdapat beberapa tantangan. Perbedaan latar belakang, nilai pengalaman, dan cara berpikir setiap individu dapat menyebabkan perbedaan penafsiran pesan. Selain itu, kondisi emosi seperti marah, lelah, atau tertekan juga dapat mempengaruhi proses komunikasi dan menimbulkan kesalahpahaman. Dan terakhir, dapat disimpulkan bahwa komunikasi baik verbal dan nonverbal memiliki peran penting dalam kehidupan, terutama dalam kehidupan komunikasi digital.
Dengan memahami komunikasi yang baik dan efektif, kita dapat menghindari kesalahpahaman serta membangun hubungan dan interaksi yang lebih positif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan.